Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restalina Maulianawati, NIM saya 1218016. Di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem informasi, pemesanan dan pembayaran pada usaha mie ayam bakso Sido Mampir. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dan permasalahan yang ada. Untuk mie ayam bakso Sido Mampir sendiri sudah ramai pengunjung pada setiap harinya. Tetapi permasalahannya ada di sistem pemesanan dan pembayaran. Di sini untuk pemesanan masih dilakukan secara manual, di mana kasir atau pelayan akan menghitung dan menulis pesanan menggunakan kertas, dan di sini sangat kurang efisien. Hal tersebut bisa diubah menjadi sebuah teknologi dan inovasi yang akan membantu dalam pemesanan sehingga akan jauh lebih praktis. Di sini kami akan membuat sistem pemesanan makanan dengan menggunakan penyimpanan lokal untuk data pesanan. Sistem ini juga akan digunakan dengan cara mengakses website yang ada dikhususkan atau ditempatkan di bagian kasir. Sistem dibuat agar pelayanan di usaha mie ayam bakso Sido Mampir akan jauh lebih efisien. Keuntungan yang akan didapatkan yaitu pertama, menghemat waktu. Selanjutnya, proses pemesanan akan jauh lebih nyaman karena pelanggan akan merasa cepat dilayani dan mempermudah untuk proses pemesanan. Selanjutnya yaitu proses pencatatan tidak perlu lagi menggunakan kertas. Pencatatan pemesanan akan otomatis tersimpan dalam database dan akan mempermudah pengguna untuk mencari data pelanggan. Kemudian untuk kedepannya dapat mempermudah pemilik usaha memperbaharui sistem harga dan menu yang ada. Dan kami di sini akan memaksimalkan teknologi modern pada era sekarang. Sekian penjelasan. Nama saya Dani Ramdhani. Saya ingin menjelaskan tentang Project Report. Sejarah mie ayam bakso Sido Mampir. Mie ayam bakso Sido Mampir dirintis oleh Haji Ngatimin sejak tahun 1974. Usaha ini memiliki 2 cabang di Kota Bogor, yaitu di Jalan Pahlawan 132 Empang, Bondongan, dan Jalan Raya Tajur 260 Warung Pala Muarasari Tajur. Jam operasional kedai ini yaitu setiap hari mulai pukul 10 sampai jam 9. Selanjutnya, proses bisnis. Pemesanan makanan dan minuman. Pelanggan akan memesan makanan dan minuman sesuai menu yang terdaftar. Pesanan tersebut akan dicatat oleh pelayan. Pengelolaan pesanan. Pelayan akan memberikan menu dan mencatat pesanan. Kemudian pesanan diberikan kepada koki untuk pesanan diproses. Pembayaran. Pelanggan akan memberitahu pesanan yang pesan kepada kasir. Kemudian kasir akan mencek nota pemesanan dan menjumlah total pemesanan pelanggan. Laporan penjualan. Kasir melakukan transaksi dengan pelanggan serta membuat laporan penjualan makanan dan minuman sesuai dengan data pesanan pelanggan, lalu laporan diberikan kepada pemilik. Selanjutnya, activity diagram. Dari pelanggan mendatangi kedai, selanjutnya ke pelayan memberikan menu makanan dan minuman, langsung ke pelanggan memesan makanan dan minuman, pelayan mencatat pesanan, ke koki menerima list pesanan, langsung membuat makanan dan minuman, selanjutnya memberi makanan yang sudah dibuat. Dari koki ke pelayan menerima makanan yang sudah siap, memberikan makanan dan minuman ke pelanggan,
dari pelanggan menerima makanan dan minuman, pelanggan pesan lagi atau membayar makanan dan minuman ke kasir. Kasir membuat nota pembayaran, memberikan nota pink, memberikan nota putih. Pelayan menerima nota pink. Dari kasir membuat laporan penjualan, memberikan laporan penjualan, selanjutnya ke pemilik, menerima laporan penjualan. Selanjutnya analisa kebutuhan sistem. Pemilik bisa melakukan login, pemilik bisa mengelola data menu, pemilik bisa mengelola data karyawan, pemilik bisa melihat data laporan penjualan, pemilik bisa melakukan logout, karyawan bisa melakukan login, karyawan bisa mengelola data pesanan pelanggan, karyawan bisa mengelola data pembayaran. Selanjutnya use case model. Karyawan mengelola data pembayaran, karyawan mengelola data pesanan pelanggan, include melakukan login, lalu pemilik mengelola data menu, mengelola data karyawan, mengelola data laporan. Nama saya Nurul Fatia, NIM saya 1218. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD di sini termasuk dalam desain basis data, di mana IRD-nya tersebut memiliki entity yaitu pelanggan, pesanan, transaksi, menu, dan user. Nah, di sini pelanggan memiliki atribut yaitu ID pelanggan sebagai primary key-nya, jenis kelamin, alamat, nomor HP, nama pelanggan. Kemudian di sini ada juga entity pesanan, di mana ID pesanan sebagai primary key-nya. Kemudian ada atribut user underscore ID user, jumlah kode pesanan, menu underscore ID menu, pelanggan underscore ID pelanggan, dan dibuat. Nah, entity pelanggan dan pesanan itu memiliki relasi yaitu melakukan, di mana kardinalitasnya itu one to many, di mana satu pelanggan bisa memesan banyak makanan dan satu makanan hanya bisa dipesan oleh satu pelanggan, seperti itu. Kemudian ada entity transaksi, memiliki atribut yaitu status, ID transaksi sebagai primary key-nya, total, bayar, dan kembalian. Nah, entity pesanan dan transaksi itu memiliki relasi yaitu melakukan, dan kardinalitasnya itu one to many dari transaksi ke pesanan, di mana banyak pesanan hanya melakukan satu kali transaksi, dan satu kali transaksi itu dilakukan oleh atau dilakukan dengan pesanan yang banyak, seperti itu. Kemudian ada entity user, yaitu ID user sebagai primary key-nya, nama user, password, dan akses. Kemudian ada pesanan ke menu, atribut menu. Di atribut menu ini sendiri ada atribut ID menu sebagai primary key-nya, nama menu, dan harga. Nah, entity pesanan dan menu ini memiliki relasi yaitu berisi. Jadi dari pesanan itu berisi menu, seperti itu, dan memiliki kardinalitas one to many, karena satu pesanan itu bisa banyak menu atau banyak nama menu, seperti itu. Nah, berikutnya ada desain antarmuka. Di sini ditampilkan halaman form login, yaitu ada nama user, password, dan sign-in. Nah, ini halaman form pelanggannya. Nah, untuk data pesanan ini berisi data-data pesanan-pesanan pelanggan yang sudah dipesan, seperti itu. Kemudian, kalau misalkan ini data pesanannya sudah dipesan, atau kita bisa tambahkan lagi pesanannya bila ada tambahan, kita
tinggal tambah pesanan saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembayaran. Nah, ini halaman data transaksinya, halaman data menu. Kemudian di sini ada struktur navigasinya. Ada dua aktor yang bisa login, yaitu pemilik dan juga admin. Admin di sini bisa kasir atau pelayan ya, yang mengurus transaksi, pemesanan dan transaksi. Seperti itu. Nah, di sini untuk pemilik bisa login, kemudian bisa mengakses menu, pelanggan, laporan, dan juga bisa logout. Kemudian untuk admin atau kasir di sini bisa mengakses login, pelanggan, pemesanan, transaksi, dan logout. Kemudian spesifikasi filenya, ada spesifikasi file pelanggan dengan nama file pelanggan, akronimnya pelanggan.myd, fungsinya untuk menyimpan data pelanggan. Itu. Kemudian ada spesifikasi file user dengan nama file user, akronimnya user.myd, dan fungsinya untuk menyimpan data user. Kemudian ada file menu. Di sini nama filenya adalah menu, akronimnya menu.myd, dan fungsinya untuk menyimpan data menu. Kemudian ada spesifikasi file pesanan dengan nama filenya pesanan, akronimnya yaitu pesanan.myd, dan fungsinya untuk menyimpan data pemesanan. Dan yang terakhir ada spesifikasi file transaksi, di mana nama filenya itu transaksi, kemudian akronimnya transaksi.myd, dan fungsinya untuk menyimpan data detail pemesanan atau transaksi. Nah, di sini ada tabel pengujian, di mana ada skenario pengujiannya, test case-nya, hasil yang diharapkannya, hasil pengujian, dan keterangannya. Nah, skenario pengujiannya itu pertama kita akan kita sebagai contoh menguji login ya. Nah, di sini pertama kita tuh bagaimana sih kalau mengosongkan semua data login lalu langsung mengklik tombol login. Nah, caranya itu dengan username-nya dikosongkan dan password-nya dikosongkan. Apakah akan muncul username dan password harus diisi atau tidak? Nah, karena hasilnya sesuai harapan, maka keterangannya valid. Karena emang sesuai harapan, kalau misalnya username kosong atau password kosong tidak bisa masuk. Kemudian untuk pemeliharaannya, di sini butuhkan sistem operasinya itu sudah mencapai Microsoft Windows 10. Kemudian untuk prosesornya itu menggunakan Intel Core i3 dan RAM-nya minimal 2 GB atau lebih. Nah, untuk harddisknya itu yang diperlukan adalah 715 GB. Layarnya bisa 13 inci atau menyesuaikan. Kemudian keyboardnya, keyboard QWERTY untuk memasukkan inputannya, dan printernya untuk membuat laporan menggunakan inkjet printer. Nah, dan mouse-nya itu 3D optical mouse yang digunakan. Nah, untuk softwarenya, software yang kita pakai yaitu PHP, SQL, HTML, dan CSS untuk bahasa pemrogramannya. Kemudian aplikasi pendukungnya itu yaitu ada SAM, IDE atau Sublime, dan DBMS-nya yaitu PHP MyAdmin. Nah, sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya yakin apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam pembuatan program. Sekian dari kelompok 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.